dengarkan kalau orang tua ngomong. Meskipun kalian sudah S1, S2, S3, mungkin besok merasa lebih pintar dari orang tua, tapi apapun yang dikatakan orang tuamu, dengarkanlah. Terus hormati mereka. Kalau mereka berdiri, ya kamu ikut berdiri. Kerjakan yang diperintahkan. Kalau jalan, jangan di depan mereka. Kalau ngomong, suaramu tidak boleh di atas suara mereka, intonasi tingginya. Sambut panggilan mereka, cari ridho dari mereka, rendahkan dirimu di hadapan mereka. Tidak ngungkit-ngungkit kebaikan, kebaktian yang sudah kamu lakukan. Tidak boleh melotot, menatap mereka secara tajam. Jadi kan mungkin ada beda tradisi di kita. Kalau di barat itu kalau ngomong sama orang tua, ditatap wajahnya, ditatap matanya, tapi ya tetap tidak boleh melotot. Kalau melotot di mana-mana tidak boleh. Kalau di tradisi timur biasanya jangan ditatap wajahnya, meskipun jangan toleh-toleh. Perhatikan sambil menunduk. Kalau di barat memperhatikan itu gayanya sambil ditatap wajahnya. Dua tradisi yang berbeda tapi intinya sama. Hargailah orang tua yang sedang ngomong. Terus tidak bermuka masam. Apapun situasinya, meskipun kiriman padamu telat, meskipun kamu minta beli motor nggak dibeli-beliin, meskipun jangan sampai ngomong nggak enak, bermuka masam apalagi di depan mereka. Oke, jangan salah, galaunya orang tua 2 kali lipat ketika mereka tidak bisa memenuhi keinginan anak-anaknya. Jadi bukan kamu aja yang sumpek, mereka juga sumpek. Tapi mereka tahu apa yang terbaik buat dirimu. Jadi tidak boleh memasang muka masam, tidak boleh mengangkat suara lebih tinggi dari mereka. Kemudian tidak melakukan apapun keputusan yang besar-besar tanpa seizin mereka. Ya meskipun tidak harus lebay. Yang kecil-kecil ya kamu ngerti sendirilah. Tidak harus tiap kali mau ke warung, Pak ini warung mana yang saya harus ya. Kamu boros pulsa, yo kamu sendiri ngerti lah mana yang harus minta izin, mana yang biasa, urusan biasa tidak harus kamu tanya. Terus ini juga hati-hati, bergaul dengan awam, orang yang level pengetahuannya di bawahmu. Hati-hati katanya Ghazali, kadang-kadang kita sering terpengaruh oleh mereka. Bahasanya Ghazali orang-orang bodoh. Orang bodoh yang sok tahu. Ini kan kita sering terlibat pembicaraan, terlibat obrolan sama mereka. Biasanya di WA, di Facebook, begitu bahas agama, semuanya jadi ustadz. Ya kan? Begitu bahas politik, semuanya jadi politisi. Begitu bahas, hari ini banyak bahas film, semuanya jadi kritikus film. Nah, itu berarti ciri-ciri orang bodoh. Rumusnya Ghazali apa? Yang pertama, tidak ikut ngobrol banyak-banyak sama mereka. Kalau kamu sudah tahu bahwa tidak ini bukan ahlinya, ya sudah ditinggal aja. Daripada kamu capek. Jadi tidak ikut terlibat secara dalam dengan pembicaraan mereka. Yang kedua, tidak usah terlalu diambil hati ucapan-ucapan mereka. Wong dasarnya memang tidak tahu. Itu kalau dalam klasifikasi Ghazali kan, ini orang tidak tahu yang tidak tahu kalau dia tidak tahu. Sehingga dia merasa tahu, padahal dia tidak tahu. Itu orang paling bahaya di dunia. Nah ya, karena dia berfatwa dalam ketidaktahuannya, memvonis orang dalam ketidaktahuannya, menilai orang, menjatuhkan orang dalam ketidaktahuannya. Hari ini banyak yang kayak gitu. Jadi orang layadri walayadri annahu layadri. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Maka kita kalau tidak bisa menasihati dan menyadarkan mereka, jangan terlibat banyak sama mereka. Dan tidak usah terlalu diambil peduli kata-kata mereka. Terus tidak usah terlalu diambil hati kata-kata buruk mereka. Terus jangan sering-sering ketemu. Apakah langsung ataukah tidak langsung, mungkin lewat komen-komenmu di WA, di Facebook, tidak usah sering-sering lah, biarin aja lah kalau mereka pengen banyak omong. Terus kalau bisa
ingatkan perbuatan mereka, cuma secara lemah lembut. Kalau sudah diskusinya tidak karu-karuan, yang nggak ngerti semua ngomong, ya ayo kita belajar lagi semuanya, siapa tahu nanti nemu yang benar, atau kita tanya, nyari bahan yang lebih benar, dan seterusnya. Secara lemah lembut. Jangan dikasari, karena biasanya orang dikasari itu tidak jadi sadar. Terus memberikan nasihat kalau ada harapan nasihat itu. Ada orang yang dikasih nasihat sudah tidak ada harapan lagi untuk dikasih nasihat, maka jangan capek-capek ngasih nasihat, tiwas kamu mangkel. Kalau kamu mangkel, sakit hati, akhirnya defisit, kamu rugi secara batin. Mungkin level spiritualmu turun karena kamu marah-marah, kamu kecewa, kamu balas maki-maki mereka, eman-eman. Kalau memang ada kemungkinan dinasihati, ayo dinasihati. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau tidak, ya monggo mereka jalan. Atau kamu merasa tidak mampu, Pak, saya nasihati mereka sudah keras kepala kayak gitu, ya sudah, tidak usah dinasihati daripada kamu mangkel sakit hati. Nah, itu rumusnya Ghazali. Maka tadi yang saya bilang ini praktis sifatnya. Kenapa kamu jangan banyak bergaul sama mereka? Karena bisa berpengaruh dalam hidupmu. Diskusi sama orang-orang tidak pinter, itu lama-lama kamu ketularan tidak pinter. Karena cara berpikir mereka bisa masuk ke dalam koleksi cara berpikirmu. Saya bilang tadi, ada di kepalamu, jadi referensimu. Nah, terus ini sebenarnya cara milih teman. Kalau Ghazali coba dilihat dulu, ada 3 tipe manusia. Ada tipe makanan, ada tipe obat, ada tipe penyakit. Tipe makanan ini orang yang selalu dibutuhkan. Jadilah orang kayak makanan. Tidak pernah orang tidak butuh makanan. Bahkan sehari butuh 3 kali. Ada yang dibutuhkan tapi tidak selalu, kadang-kadang. Ini tipe obat. Kalau terlalu banyak sama orang ini bahaya juga, overdosis. Ya, sekali-sekali aja. Itu tipe obat. Mungkin kamu punya teman yang tipe obat. Lama tidak ketemu, kangen, sudah ketemu ya sudah. Kalau terus-terusan sama dia rusak. Nah, tipe obat. Ada tipe penyakit. Kalau tipe penyakit itu mending tidak usah deh. Kalau kebetulan kamu punya, itu ujian bagimu. Penyakit itu kan datang padamu sebagai ujian. Silahkan dikelola yang baik. Kalau pas kamu punya teman tipenya penyakit, usahakan dirimu jadi tipe makanan. Jangan sampai kamu ada di tipe penyakit. Semua orang menghindari kalau penyakit. Kalau kebetulan punya teman penyakit, itu kan dapat musibah. Nah, cara berpikirnya kayak kamu menghadapi musibah, itu ujian dari Allah. Jadi kalau ada temanmu bilang kamu itu ujian buatku, berarti itu kamu tipe penyakit. Kalau obat itu butuh sekali-sekali. Kalau pas ada tugas dari dosen, aku butuh kamu karena kamu yang bisa bikinin. Kalau sudah pergi jauh-jauh, nggak usah banyak di sini. Itu kamu tipe obat. Tapi kalau selalu dibutuhkan kehadirannya, tipe makanan. Karena makanan itu orang sehat, orang sakit semua butuh makan. Itu tipe manusia.